Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Senin 15 Februari 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema yang kita percakapkan pada kesempatan ini berbunyi di rumah Bapa. Tema ini dilandasi dari firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 49 yang berbunyi, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, cerita satu ini yaitu masa kecil Yesus. Ini tentu tidak asing bagi kita. Kita coba memaknai cerita ini dengan beberapa aspek kehidupan kita. Pertama, dari segi keluarga. Ternyata Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, adalah keluarga yang setia dan taat beribadah. Yang terlihat, mereka setiap tahun ikut merayakan Hari Raya Paskah. Dari Nazaret, mereka berangkat ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Pada saat Yesus sudah diperkenankan ikut ke Yerusalem, ini tentu sebagai satu pendidikan iman dalam keluarga. Yesus diperkenankan ikut oleh orang tuanya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, untuk keluarga yang beribadah ini, teringat juga satu keluarga, yaitu orang tua Samuel, yang disebut apa yang mereka lakukan dari tahun ke tahun. Mereka pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Demikian dalam 1 Samuel 1 ayat 3. Kita coba bercermin, apakah keluarga kita merupakan keluarga yang taat melaksanakan ketetapan firman Tuhan, baik yang formal seperti ibadah-ibadah yang diaturkan oleh gereja, beberapa bentuk persembahan-persembahan, atau yang non-formal seperti doa bersama, ibadah keluarga, membaca firman Tuhan secara pribadi, dan seterusnya. Ternyata tidak sia-sia buah pendidikan iman keluarga dari orang tua Yesus kepada Yesus, anak kekasihnya itu, membuahkan penyataan iman dalam diri Yesus. Setelah usai perayaan Paskah itu, mereka yang datang dari luar kota Yerusalem, mereka kembali ke kotanya. Bahkan ada yang dari negeri lain, seperti dari Ethiopia, dari Mesir, dari Asyur, dan seterusnya. Demikian pula Yusuf dan Maria bersama dengan teman-teman sekotanya kembali ke Nazaret. Perjalanan mereka mungkin memakan waktu 2 atau 3 malam. Mungkin seperti biasanya, anak-anak muda senang berkelompok, berteman, sehingga sedikit boleh terpisah dari orang tua. Tetapi pada saat butuh makan atau istirahat tidur malam, tentu mereka kembali kepada orang tuanya masing-masing. Pada saat itulah Yusuf dan Maria mencari Yesus
yang seharusnya sudah kembali ke orang tuanya seperti anak-anak lain juga, tetapi dia tidak menemukannya. Maka dengan penuh kepedulian, bahkan dibebani dengan kecemasan, mereka mencari sambil berbalik kembali ke Yerusalem. Mungkin ada masalah sehingga tidak pulang ke Nazaret. Setelah 3 hari, akhirnya Yesus ditemukan di dalam bait Allah yang dia duduk di tengah-tengah kaum para alim ulama sambil mereka berdiskusi. Suasana yang sangat kontras, seorang remaja yang sedang berdiskusi tentang firman Tuhan dengan para alim ulama yang tentu memakai jubah, berpenampilan berwibawa dengan breok, dengan jenggot, dan di tengah-tengahnya seorang anak remaja yang kemerah-merahan. Tetapi percakapan mereka tentang firman Tuhan terlihat seimbang. Mungkin juga para alim ulama menjadi penasaran atas pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Yesus yang remaja itu. Dalam suasana yang letih, cemas, dan setelah melihat Yesus ada di bait Allah menggemaskan, maka melihat situasi Yesus yang duduk di tengah alim ulama itu, lalu ibunya berkata kepadanya, "Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Mari saudara-saudara, inilah tema kita di rumah Bapa, bahwa Yesus menjawab dia harus berada di dalam rumah Bapa. Dari jawaban ini membuka wawasan baik bagi kita, baik bagi Yesus, bagi semua, menyadarkan bahwa kita memiliki Bapa yang sejati. Tentu bagi Yusuf dan Maria, mengingat kembali, muncul kembali dalam hatinya bagaimana penyataan malaikat Tuhan sebelum Yesus lahir ke dunia. Yesus di rumah Bapa mengalami suasana bertemu dengan alim ulama untuk berbincang tentang janji-janji dan firman Tuhan. Inilah suasana di rumah Bapa. Bagaimana suasana di rumah Bapa itu tercermin dari kehadiran Yesus di tengah-tengah alim ulama di bait Allah di Yerusalem. Tercermin dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang merindukan rumah Bapa. Karena di luar rumah Bapa hanya ada sengsara dan kebinasaan. Dalam Lukas 15. Sehingga dengan penuh pengakuan dosa, dia kembali kepada bapaknya. Akhirnya dia diterima oleh Bapa. Mari saudara-saudari, akhir dari renungan kita ini, rumah Bapa menjadi tempat abadi yang menyenangkan. Dan Tuhan Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Dalam Yohanes 14. Dan jalan ke rumah Bapa itu sangat terang dan jelas, yaitu melalui diri dan karya Kristus. Mari saudara-saudari, kita renungkan tema kita yang berbunyi di rumah Bapa dengan pokok sebagai berikut. Pertama, bait Allah di Yerusalem pada zaman hidup Yesus yang disebutnya waktu dia
tertinggal di Yerusalem ini, Yesus mengatakan, rumah Bapakku. Sekarang sudah tidak ada lagi tempat itu, dan bekas-bekasnya pun tidak diketahui lagi. Pertanyaannya sekarang, yakinkah Anda rumah Bapa yang sejati adalah tujuan akhir Anda? Yang kedua, dapatkah Anda menyebutkan hal-hal apa saja yang didiskusikan oleh Yesus dengan alim ulama saat itu? Saat dia berdiskusi, bersoal jawab dengan alim ulama di Bait Allah? Coba sebutkan menurut Anda apa yang mereka diskusikan. Yang ketiga, sekarang di mana Anda menemukan suasana rumah Bapa dalam hidup Anda saat ini? Di mana Anda bisa menemukan suasana rumah Bapa itu? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengawali hari kerja untuk pekan ini dengan firman Tuhan. Kiranya suasana rumah Bapa kami temui melalui aktivitas kami. Karena itu kami memohon Roh Kudus mengarahkan hati kami, agar yang kami pikirkan, yang kami percakapkan, dan yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak Bapa. Kami berdoa sebagai tanggung jawab kami terhadap bangsa kami. Mampukan kami melakukan aturan-aturan seperti menjalankan protokol kesehatan, menghindari wabah COVID-19, dan aturan-aturan yang lain untuk kesejahteraan, ketentraman bersama. Doa kami agar pemerintah yang telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 berhasil dengan baik. Bagi banyak orang yang terinfeksi COVID-19, semoga mendapat pengobatan sampai mereka sembuh. Dan juga berbagai penyakit lain, kiranya Tuhan Yesus menjamah untuk memberi kesembuhan bagi mereka. Kami mohon kehadiran anak-anak Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan kami sebagai gereja, kiranya boleh membawa kebenaran dan damai di mana kami berada. Demikian juga kehadiran gereja GKI, khususnya GKI Kuitang, Tuhan berkati agar membawa kedamaian di negeri kami ini. Kami terus menjalankan misi Allah sampai kami tiba di rumah Bapa yang sejati. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.